Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Megaria Sarjana Pendidikan Magister Humaniora dan teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Ernawati dengan NPM 2413041078. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis afiksasi dalam bahasa Indonesia, afiks asli, afiks serapan, dan juga fenomena kesalahan afiks di ruang publik. Yang pertama itu ada pembahasan. Jadi, sebelum kita mengenal contoh afiks, alangkah baiknya kita mengerti apa itu afiks dan afiksasi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pengertian afiks dan afiksasi. Menurut buku linguistik umum, afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Sedangkan afiksasi adalah pemubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Jadi afiks adalah bentuk terikat yang ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru, sedangkan afiksasi adalah proses penambahan afiks. Afiks bisa ditambahkan di awal, di tengah, di akhir, atau kombinasi di awal dan di akhir. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis afiks dalam bahasa Indonesia. Menurut buku pembentukan kata dalam bahasa Indonesia karya Harimurti Krida Laksana, dalam bahasa Indonesia dikenal jenis-jenis afiks secara tradisional. Diklasifikasikan atas yang pertama yaitu prefiks, infiks, sufiks, simulfiks, konfiks, superfiks, atau suprafiks. Yang ketujuh yaitu kombinasi afiks. Menurut buku kajian morfologi karya Iwayan, berdasarkan tempatnya, afiks dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu afiks yang dibubuhkan di awal bentuk dasar atau di awal kata, disebut dengan prefiks. Yang kedua yaitu ada afiks yang dibubuhkan di tengah bentuk dasar atau tengah-tengah kata, itu disebut dengan infiks. Yang ketiga yaitu ada afiks yang dibubuhkan di akhir bentuk dasar atau di akhir kata yang disebut dengan konfiks. Yang terakhir yaitu ada afiks yang dibubuhkan di awal dan di akhir kata atau disebut dengan konfiks. Menurut buku kajian morfologi karya Iwayan, saat ini bahasa Indonesia memiliki dua jenis afiks, yaitu yang pertama ada afiks asli bahasa Indonesia dan yang kedua itu ada afiks serapan, yaitu afiks yang diserap dari bahasa asing. Yang pertama yaitu afiks asli. Yang pertama ada prefiks. Menurut buku morfologi, prefiks adalah afiks yang ditambahkan imbuhan atau diimbuhkan di sebelah kiri, di depan, atau di awal dasar kata. Tercatat berjumlah 7 prefiks tunggal, yaitu ada men, ber, di, se, ter, pen, dan per. Yang pertama itu ada prefiks men. Prefiks men dapat berubah bunyi tergantung pada huruf awal kata dasarnya. Contohnya yaitu ada mencari, menyapu, membaca, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada prefiks ber. Contohnya yaitu bernyanyi, bermain, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada prefiks di, yaitu seperti dikelabuhi, disayangi, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada prefiks se. Contoh prefiks se yaitu dalam kata sehingga, serumah, secantik, sebaik, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada prefiks ter. Contohnya yaitu tercantik, tertinggi, terbesar, dan lainnya. Lalu ada prefiks pen. Prefiks pen ini sama dengan prefiks men, yaitu dapat berubah bunyi tergantung pada awal kata dasarnya. Contohnya yaitu pada penyanyi, penari, pembaca, dan lainnya. Yang terakhir yaitu ada prefiks per dengan contoh seperti perkuat, perbesar, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada infiks. Infiks adalah jenis afiks yang disisipkan di tengah bentuk dasar, yaitu seperti diimbuhkan di dalam kata dasarnya. Menurut buku pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenis afiks yang dikenal, yaitu seperti el, er, em, dan in. Contoh infiks el yaitu pada kata telunjuk. Contoh infiks er yaitu pada kata gerigi atau seruling. Yang ketiga yaitu contoh infiks em yaitu pada kata gemerlap. Dan yang terakhir itu ada infiks in. Contoh katanya itu pada kata kesinambungan.
Yang ketiga yaitu sufiks. Menurut Kamus Linguistik karya Harimurti Krida Laksana, sufiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian akhir. Jenis-jenis sufiks asli dalam bahasa Indonesia yaitu ada kan, i, an, dan yang terakhir itu ada nya. Contoh sufiks kan itu pada kata besarkan, contoh sufiks i itu pada kata cintai, contoh sufiks an itu pada kata bacaan, dan yang terakhir itu contoh sufiks nya, yaitu seperti pada kata baiknya, cantiknya, dan lainnya. Yang keempat yaitu ada konfiks. Menurut Cair pada tahun 2015, konfiks yaitu afiks yang dibubuhkan di kiri dan di kanan dan secara bersamaan karena konfiks ini merupakan satu kesatuan afiks. Menurut buku pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, karya Harimurti Krida Laksana, konfiks terbagi menjadi 6, yaitu ada ke-an, pen-an, per-an, ber-an, senya, dan berkan. Contoh katanya yaitu kebaikan, penulisan, perjalanan, berlarian, secepatnya, dan berhiaskan. Yang kedua yaitu ada afiks serapan. Afiks serapan adalah afiks yang berasal dari bahasa asing dan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Afiks serapan ini berfungsi untuk menambahkan kosakata dalam bahasa Indonesia. Berikut adalah beberapa afiks serapan menurut Ramlan dalam buku morfologi. Yang pertama yaitu prefiks serapan pra, contohnya pada kata prasejarah. Yang selanjutnya yaitu sufiks serapan sasi, yaitu contohnya pada kata organisasi. Sufiks serapan wan pada kata karyawan. Sufiks serapan wati yaitu pada kata karyawati, sufiks serapan man yaitu pada kata seniman, contoh sufiks serapan isme yaitu pada kata liberalisme, sufiks serapan a atau i yaitu pada contoh kata mahasiswa atau mahasiswi, sufiks serapan i yaitu pada contoh kata hewani, sufiks serapan ani yaitu pada contoh kata rohani, pan iah itu pada contoh kata alamiah, dan yang terakhir itu ada sufiks serapan is yaitu pada contoh kata egois. Menurut Ramlan, afiks serapan ada yang belum diakui sebagai afiks Indonesia, yaitu sufiks in dari bahasa Arab, sufiks at dari bahasa Arab juga, sufiks if dari bahasa Latin, sufiks al dari bahasa Latin juga, sufiks or dari bahasa Latin, dan yang terakhir sufiks x dari bahasa Latin juga. Terakhir yaitu analisis 10 kesalahan penggunaan afiks di ruang publik. Dari yang saya cari, yang pertama itu ada banner dijual ruko. Kesalahannya itu ada pada kata dijual, yang seharusnya dijual dengan cara disatukan bukan dipisahkan di dengan jualnya. Yang selanjutnya yaitu ada banner minuman, yang terjadi kesalahan pada sufiksnya juga. Penulisannya di bannernya yaitu seperti telernya halal, enaknya nagih. Itu salah, nyanya seharusnya disatukan. Jadi penulisan yang benar itu telernya halal, enaknya nagih. Yang selanjutnya yaitu ada poster dilarang memparkirkan kendaraan Anda di sini. Yang salah yaitu penulisan memparkirkan, karena seharusnya itu ada tulisan memarkirkan, P-nya lulu. Yang selanjutnya itu ada dikontrakan. Kesalahannya itu ada pada kata dikontrakan, yang seharusnya disatukan malah dipisahkan. Jadi penulisan yang benar adalah dikontrakan dengan penulisannya yang menyatu. Yang selanjutnya yaitu ada poster tugas kok dipikirin mending di print in. Mungkin maksud sang penulis itu akan menulis dipikirin, tetapi dia menulisnya kurang in. Dan kesalahannya ada pada kata dipikirin yang tidak baku, seharusnya dipikirkan. Pada kata di print in juga itu tidak baku, artinya menjadi rancu. Jadi lebih baik diganti dengan di print saja. Jadi pembenarannya adalah tugas kok dipikirkan mending di print saja. Yang selanjutnya yaitu ada poster dijual. Kesalahannya itu ada pada penulisan kata dijualnya, yang seharusnya ditulis dengan menyatu prefiks dan kata dasarnya sehingga jadi dijual bukan dijual. Selanjutnya itu ada poster stop merokok. Di situ ada kesalahan penulisan
prefiks ke dan kata dasar kesehatan. Seharusnya ditulis menyatu menjadi kesehatan, tetapi di poster malah ditulis dengan cara yang salah, dipisah ke dan kesehatan. Jadi pembenarannya adalah kesehatan dengan disatukan. Yang selanjutnya itu ada plang, rumah ini akan dijual. Kesalahannya juga sama, ada pada kata dijual yang seharusnya ditulis menyatu malah dipisah. Jadi perbaikannya adalah dijual, bukan dijual. Yang terakhir itu ada banner produk plastik yang tulisannya cuma best plus, yang the best. Ini penulisannya salah karena dan the best itu memiliki makna yang sama, yang artinya paling. Jadi pembenarannya bisa menggunakan kata bahasa Indonesia saja, yang terbaik, atau cukup the best saja. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.